Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatih Rahman dari kelas S1 ITK UD 3001 dengan NIM 1030623009. Kali ini saya akan bahas tentang konsep dasar basis data. Jadi topik ini sangat penting dalam era digital saat ini karena hampir semua sistem informasi yang kita gunakan sehari-hari menggunakan basis data sebagai formasi penyimpanan datanya. Oke, jadi yang pertama, apa sih basis data itu? Jadi basis data itu adalah kumpulan data yang saling terkait dan disimpan secara sistematis agar mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Jadi, basis data itu adalah tempat data dikumpulkan yang saling terhubung dan disimpan secara terurut agar datanya bisa mudah dikelola, kayak misalnya diperbarui. Misalnya kayak apa ya? Bisa dikelola dan diperbarui. Jadi, contohnya kayak nih daftar mahasiswa beserta nilai mereka dalam satu sekolah disimpan di file komputer. Nah, jadi kayak data ini tersimpan terstruktur sehingga kita bisa mudah mencari, menambah, atau mengubah informasi siswa kapanpun yang diperlukan. Nah, itu contohnya. Jadi, yang kedua, apa sih kelemahan pemrosesan file tradisional? Yang pertama ada redundansi data, jadi data yang sama disimpan di beberapa file berbeda. Misalnya nama pelanggan disimpan di file pemesanan, dan juga di file pengiriman. Ini jelas merupakan pemborosan ruang penyimpanan. Kedua, ada inkonsistensi data. Jadi karena ada sandi ganda tidak bisa berbeda antara file. Jadi bayangkan alamat pelanggan yang berbeda di antara dua file. Jadi itu kan bingung tuh. Jadi mana yang benar? Nah, contoh kayak alamat pelanggan file berbeda antara dua file. Yang ketiga ada akses data itu sulit atau kita nggak dapat hak masuk gitu ke data tersebut. Jadi setiap aplikasi bukan nggak ada sih, sulit untuk mendapat hak akses masuk ke data tersebut. Jadi setiap aplikasi kan butuh program khusus untuk membaca file, dan ini cukup merepotkan dan tidak efisien. Yang ketiga ini. Yang keempat, keamanannya kurang, jadi tidak ada kontrol akses yang jelas. Jadi siapa saja bisa mengakses file apapun itu. Kelima, integritas data itu sulit dijaga. Jadi sulit memastikan data sesuai aturan. Jadi misalnya kayak bagaimana memastikan gaji tidak pernah bernegatif dan lain sebagainya. Yang kelima, ada kelebihan pendekatan basis data. Jadi yang pertama, apa sih kelebihannya? Yang pertama, minim redundansi. Jadi data tersentralisasi dan dikelola di BMS. Jadi tidak ada duplikasi yang tidak perlu dari data tersebut. Kedua, konsistensi dan integritas data. Jadi ada aturan dan constraint yang menjaga kualitas data. Jadi sistem secara otomatis memastikan data selalu konsisten. Ketiga, akses data lebih mudah dan cepat. Jadi kita bisa menggunakan query terutama SQL untuk mengambil data dengan cepat dan fleksibel. Yang keempat, keamanannya terjamin. Jadi sistem hak akses enkripsi dan audit real yang melindungi data dari akses data. Jadi yang kelima ada independensi data. Jadi program aplikasi tetap berjalan meskipun suatu data berubah. Jadi ini memberikan fleksibilitas yang sangat berharga. Kelima ada selanjutnya ada resiko penggunaan sistem basis data. Jadi resikonya tuh di sini saya ambil 4 aja ya. Yang pertama tuh biaya awalnya tinggi banget untuk pelatihan, instalasi perangkat lunak, untuk perangkat keras. Jadi ini butuh biaya yang tidak sedikit ya. Jadi perangkat keras itu harus bagus, softwarenya tuh kalau mau kita praktis itu softwarenya bayar yang mahal, belum lagi pelatihan machine learning dan sebagainya. Itu biayanya cukup tinggi. Selanjutnya ada kompleksitas sistem. Jadi butuh tenaga ahli untuk desain dan manajemen. Jadi tidak semua orang kan nggak bisa ngelola data ini. Jadi bayar tenaga ahli itu uh, tidak sedikit gitu. Karena pekerjaannya itu yang pertama harus terstruktur, yang kedua waktu nggak sebentar untuk mengolah data ini dan sistem basis data ini. Jadi ya apa ya istilahnya harus dibayar lebih lah. Yang ketiga risiko keamanannya. Jadi jika data tidak terkonfigurasi dengan baik, jadi rawan terjadinya kebocoran data. Kan banyak tuh data-data yang bocor tuh, baik aplikasi besar atau aplikasi atau software yang
baru jadi sebagainya, itu tentu saja membuat pelanggan atau klien tuh marah ya, atau user juga mengeluh dan tidak menggunakan aplikasi kita lagi. Jadi yang keempat ada kerusakan sistem. Jadi gagalan server database bisa berdampak besar pada seluruh operasional organisasi. Nah, database life cycle, jadi siklus basis data. Jadi siklus hidup datanya gimana sih? Yang pertama ada perencanaan, database planning. Jadi uh, di sini kita menentukan tujuan dan running system, apa yang ingin capai, siapa yang akan menggunakannya. Kedua ada analisis sistem, jadi kita menggunakan studi mendalam tentang kebutuhan pengguna dan alur data dalam organisasi. Yang ketiga ada perencanaan desain, ini dibagi menjadi 3 level. Pertama ada konseptual, diagram untuk memahami entitas dan relasinya. Yang ketiga ada logis, jadi di sini membentuk source table dan relasi antar table. Yang keempat ada, yang ketiga ada visi, merancang sistem penyimpanan yang optimal. Yang keempat ada implementasi data, jadi DBMS dipasang, data diimpor, dan user account dibuat. Selanjutnya ada pengujian evaluasi, jadi harus diuji dulu nih, menguji validasi data, format sistem, dan tingkat keamanannya. Yang kelima ada pemeliharaan, jadi melakukan backup secara rutin, tuning performa, dan update skema sesuai kebutuhannya. Selanjutnya terakhir ada migrasi dan penghentian, jadi sistem ini perlu diganti dan atau dihentikan operasinya gitu. Jadi kesimpulan apa sih yang dapat saya ambil? Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil itu basis data kan fondasi yang penting dalam sistem informasi berdata ya. Jadi meskipun memiliki kompleksitas dan risiko, itu manfaatnya besar banget, kayak dibandingkan file tradisional ya lebih better lah. Jadi kalau kita mempunyai pemahaman yang baik tentang konsep basis data, itu membantu kita merancang, mengimplementasikan, dan mengolah informasi lebih efektif dan efisien gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.